Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sedikit-sedikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, belum suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti habis maghrib kita sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas lagi mana kapten, mana pasukan. Maka dibuatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Oleh pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, Masya Allah. Sajadah apa nih Bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa latar ini imamku dulu? Gede kali Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan. Berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan di enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita tuh saya dengar dari kecil tuh. Waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Luar biasa. Apakah ibadah? Oh, belum selesai tadi tentang malam tadi. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa Bang menangis Bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa Bang menangis? Adikku ingat Adinda. Abang ingat apa? Mantan.
Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan, jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam hati? Apa isinya? Kau belahlah, kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit udah tumbang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak solat saya lagi. Ustaz tak tarawih, udah tahun lalu udah siap dah. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tuh dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak Pak Ustaz, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah putusin aja. Kan ada bukunya tuh. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tubuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisaran yang ganteng-ganteng. Setelah itu caranya nangkan hati orang baru putus. Setelah imsak, apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak tahun lalu. Maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak nih. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nama itu sama oleh ada Imam Syafi'i Muhammad. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Wah, ini mantap nih, pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren
Ada Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad LCMA di internet. Buka HP. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Nah, itu udah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Nampak tulisan paling atas. Tulisan paling atas, meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ disebut hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu?